ada generation gap di sana ya. Pasti selalu ada gitu. Jadi itu bukan hal baru gitu. Dan kalau persoalan apatis kita nggak bisa bilang apatis. Ini soal begini. Kalau soal jumlah mahasiswa di Indonesia total, lalu kemudian jumlah mahasiswa yang turun ke jalan, ya pasti jauh lebih sedikit. Yang nggak nyampe 0,1%. Di mana-mana dulu pun begitu. Dulu pun begitu. Apalagi nanti 27 Juli. Itu mahasiswa yang terlibat lebih dari 500 orang. Itu besar jumlah segitu tuh. Dibandingkan sekarang, nggak ada apa-apanya. 500 orang itu artinya kan paling nggak 15 metro mini lah ya. Iya, gitu. Bayangkan kan. Banyak sekali zaman itu segitu 500 kita ngelihatnya, wah ini revolusi. Gitu loh. Halo, apa kabar Sobat Forum dimanapun Anda berada? Jumpa kembali di Menolak Lupa. Inilah sebuah program yang dipersembahkan oleh Forum Keadilan TV, membahas segala hal yang masih menjadi persoalan di masa silam yang menjadi pengingat kita untuk saat sekarang. Saya Hardi Hermawan dan Menolak Lupa kali ini bersama seorang aktivis mahasiswa 98 yang juga masih bergerak di ranah aktivisme, Alif Herlambang. Apa kabar, Bung? Oh, baik dong. Baik ya. Semangat sekali, saya jadi tertular gaya ngomongnya. Jadi aktivis 98 dulu ya? Iya, saya kuliah 94 ya. 94, jadi 98 tuh ya masih ada di mahasiswa jalan. tua lah ya? Sekarang tua. Kalau dulu saya malah yang termuda kan. Begitu? Iya. Oke, jadi 98 jadi aktivis. Sekarang udah tahun 2024, udah masuk 26 tahun dari masa-masa aktivisme. Tapi sekarang mau demo lagi nggak? Ini begini, kebetulan nih apes saja ya. Jadi pandemi kemarin itu saya kebetulan kuliah lagi nih S1 ngambil lagi di Sekolah Tinggi Filsafat dari Arkara. Sebenarnya niatnya kali ini kuliah beneran, maksudnya untuk ya refresh lah, gitu, karena jangan-jangan udah pikun gitu kan. Tapi toto ada situasi yang membuat mahasiswa kan harus turun ke jalan lagi. Jadi sekarang tuh status mahasiswa lagi nih? Mahasiswa. S1 lagi. S1 pula. Nah, jadi teman-temannya semuanya aktivis. Ya, tentu bergaul lagi dengan teman-teman yang jauh lebih muda, yang usianya sama anak saya tuh anak saya gitu. Beda-bedanya nggak? Begini, tiap zaman pasti beda gitu ya. Tapi saya kira cara bergaul sama ya gitu. Jadi kalau kita ngomong misalnya hari-hari ini orang bilang anak-anak sekarang tuh beda komunikasinya atau apatis segala macam. Kalau saya reflect ke belakang gitu, enggak juga gitu. Maksudnya zaman kita muda, orang tua kita juga bingung ngomong sama kita kan. Jadi kalau zaman sekarang kita bingung sama ngomong sama anak muda, sama aja. Sama aja. Ada generation gap di sana ya. Pasti selalu ada gitu. Jadi itu bukan hal baru gitu. Dan kalau persoalan apatis kita nggak bisa bilang apatis. Ini soal begini. Kalau soal jumlah mahasiswa di Indonesia total, lalu kemudian jumlah mahasiswa yang turun ke jalan, ya pasti jauh lebih sedikit. Yang nggak nyampe 0,1%. Di mana-mana dulu pun begitu. Dulu pun begitu. Sebelum 98 kan yang demonstrasi misalnya begini, Tempo di Bradel 94. Lalu mahasiswa ikut mengadvokasi kasus ini. Ada 200 orang di depan Departemen Penerangan pada waktu itu yang disapu oleh termasuk juga pasukan berkuda, Brimob. Pakai rotan dipukulin, ada yang sampai saya kira nanti kemudian di HI ada seniman seni rupa almarhum Semsar Sihaan sampai dia patah sampai selamanya itu kan. Itu mahasiswa ada di situ. Puluhan, ada sekitar hampir 40, itu udah banyak banget pada zaman itu. Karena sebelumnya kan paling 10, 20 gitu ya. Itu 94 gitu kan. 96 ada peristiwa 27 Juli. 27 Juli, sebelumnya dimulai dengan begini. Betul, itu 27 Juli. Saya kira setelah ada 93 di mana mahasiswa ditangkap sekitar 21 orang. Itu termasuk demonstrasi cukup besar. Tapi pun jumlahnya nggak nyampe 50. Ada 2 hari berturut-turut. Yang pertama di Departemen Dalam Negeri. Isunya waktu itu waduk Nipah. Madura ya? Iya. Betul. Besoknya kemudian mahasiswa demonstrasi di gedung MPR. Cuma sedikit, kurang dari 40. Isunya masih sama, tapi kemudian ada terbentang spanduknya warnanya ungu. Lalu ditulis dengan cat putih, seret Soeharto ke sidang istimewa MPR.
Itu waktu itu atas nama Front Aksi Mahasiswa Indonesia. Bayangkan ya, nggak nyampe 40 pakai nama Front Aksi Mahasiswa Indonesia. Se-Indonesia. Kesannya se-Indonesia. Gitu. Jadi dari dulu juga nggak banyak mahasiswa yang memulai. Ya, mahasiswa yang memulai dari dulu juga nggak banyak. Jadi kalau ada orang agak sinis dengan bilang bahwa mahasiswa sekarang apatis, apolitis gitu. Enggak. Bahwa nanti bulan Mei 98 ada ratusan ribu mahasiswa di terlibat MPR, aksi, gedung MPR, ya. terlibat aksi di berbagai kota. Total bisa ada 2 juta misalnya begitu ya se-Indonesia. Ya itu kan nanti gitu. Enggak di awal di hari-hari pertama. Setelah gitu. situasinya memuncak sedemikian rupa, ada eskalasi yang terus-menerus. Betul. Pada tahun 93 itu memang itu represitasnya tinggi sekali. Sangat, sangat tinggi. Lalu tadi ya, kemudian yang 27 Juli 96 itu dimulai bulan April ada korban di Makassar. Mahasiswa ada yang tewas di sana, ada yang meninggal. Betul. Kita mengenalnya sebagai April Makassar Berdarah. Ya. Lalu di berbagai kota respon, termasuk di Jakarta, itu cukup besar memang pada waktu itu. Kita ada 200 orang lebih mahasiswa menyatakan keprihatinan di Taman Ismail Marzuki, lalu kemudian sholat jenazah di Masjid Arif Rahman Hakim Universitas Indonesia Salemba. Itu besar sekali, kita juga bentrokan dengan aparat, apalagi nanti 27 Juli. Itu mahasiswa yang terlibat lebih dari 500 orang. Itu besar jumlah segitu tuh. Dibandingkan sekarang, nggak ada apa-apanya. 500 orang itu artinya kan paling nggak 15 metro mini lah ya. Iya, gitu. Bayangkan kan. Banyak sekali zaman itu segitu 500 kita ngelihatnya, wah ini revolusi. Gitu. Ini kesannya bisa bikin revolusi 500 tuh. Kan zaman sekarang menggalang mahasiswa 200, 300, 500 nggak susah. Artinya kan kalau mau dibandingkan ya, keterpanggilan mahasiswa saat ini dibandingkan dengan keterpanggilan mahasiswa 90, ya nggak bisa dibandingin bahwa sekarang apatis. Enggak, sekarang cukup militan juga, cukup sadar juga. Cukup tahu dengan perkembangan. Cukup tahu dengan perkembangan. Kita lihat misalnya 2019, ribuan. Pada waktu Gajayaan. KPK di Jakarta. Oh, yang di Jakarta. Reformasi di korupsi, ribuan. Bahkan anak SMA ikut turun ke jalan, anak STM ikut turun ke jalan. Jadi kalau saya sih justru men-encourage ya, generasi sekarang cukup peduli. Sangat peduli bisa dibilang. Jadi Anda ingin mematahkan anggapan banyak orang bahwa mahasiswa sekarang sudah tidak peduli dengan situasi sosial kemasyarakatan sekelilingnya dan sudah tidak begitu tertarik untuk melakukan kegiatan aktivisme. Oh iya, itu hoax gitu. Mahasiswa sekarang sangat peduli. Tapi compare dengan memang situasi zamannya ini luar biasa dong. Bayang gini, dulu itu mahasiswa sumber bacanya sedikit. Oh, sekarang banyak, benar nggak tahu. Sekarang banyak banget. Dan kemampuan berbahasa Inggris mereka jauh lebih baik dibanding zaman dulu. Sangat, betul, itu betul. Sehingga akses mereka terhadap pengetahuan yang baru itu lebih terbuka. Sangat gitu. Kita dulu untuk bisa katakan ya, membaca buku asli. Itu susahnya nggak keturunan. Begitu kan. Karena harus buku fisik yang entah siapa yang punya. Iya, dan begitu nerima pun bisa berbulan-bulan. Bisa berbulan-bulan. Karena kemampuan bahasa Inggrisnya waktu itu terbatas. Rata-rata. Iya. Kalau sekarang enggak dong, gitu kan. Ada Libyen nih, saya bocorin aja misalnya, gitu kan. Yang itu, walaupun itu bajakan ya, tapi itu diakses dengan banyak orang. Gitu. Membuat tingkat literasi tinggi. Di sisi lain juga begini, kan ada disrupsi informasi. Di mana gadget mahasiswa sekarang itu dipenuhi oleh informasi-informasi yang ya di seputar lingkarannya, bubble-nya. Sehingga memang sulit sekali kita misalnya bisa nerima informasi tentang Dewi Persik gitu ya, tapi tidak menerima informasi tentang penculikan 98. Ya bisa terjadi hal-hal begitu. Itu algoritma yang mengatur akhirnya minat dia di awal, menentukan kesananya seperti apa yang dia dapatkan. Pun ya dengan penjara algoritma begitu, kita lihat 2019 mahasiswa ribuan. Peduli dengan revisi undang-undang KPK dan KUHP. Oke, jadi jangan-jangan yang salah kitanya. Saya belum tahu. Dulu, mahasiswa zaman dulu selalu melakukan komunikasi yang aktif dengan para seniornya. Dan senior tuh begitu mau mendatangi mahasiswa untuk berdiskusi. Sekarang kan teman-teman seangkatan Anda nggak begitu ke mahasiswa. Harus diakui
Iyalah. Ya, bahkan begini, saya ada satu contoh, ini menarik tapi tragis ya. Ya karena mahasiswa S1, saya berkeliling ke beberapa kampus sekarang. Lalu kemudian diantaranya saya ke satu kampus Atma Jaya. Kita tahu tiap Kamis Ibu Sumarsi demonstrasi di depan istana. Betul. Nah, saya tentu waktu itu tidak langsung dengan teman-teman BEM di sana, tapi ya bergaul dengan teman-teman yang beberapa yang menjadi kontak kita di sana. Ya, tapi saya waktu itu enggak. Kemarin itu saya datang ke teman-teman yang memang lagi nongkrong aja di kantin. Ngobrol, kita bercerita tentang situasi sekarang. Saya lalu kemudian masuk ke tentang karena begini. Saya bilang gini, lu keren di Atma Jaya, bisa kuliah di sini di Atma Jaya. Ini kampus punya sejarah yang tinggi segala macam. Sejarah apa, Bang? Kampus monumental itu. Sangat. Tapi dia bilang gini, sejarah apa, Bang? Loh, ini salah satu monumen tumbangnya Orde Baru. Ada mahasiswa Atma Jaya yang mati di sini. Dia bilang, maksudnya peristiwa Semanggi, Bang? Iya, bukannya di Semanggi. Loh, yang disebut Semanggi itu di sini. Halaman kampus itu. Ini. Saya cerita bagaimana kampus ini diberondong oleh senapan peluru tajam. Sampai ada yang meninggal. Lalu mereka bilang, beneran, Bang? Saya bilang, gila lu, di waktu ospek senior you cerita apa? Teman-teman BEM tahu peristiwa itu, tapi banyak juga mahasiswa yang tidak tahu peristiwa itu. Nah, jadi memang ada gap gede banget, termasuk juga senior-senior mahasiswa itu yang memang nggak lagi turun ke kampus. Itu betul. Makanya itu, jadi jangan juga salahkan mahasiswa kalau dianggap mereka tidak terlalu responsif. Ya. Mungkin mereka juga masih perlu mencerna informasi, karena selama ini senior-seniornya agak mengabaikan mereka. Ada yang putus. Iya, termasuk Alif Herlambang dan teman-temannya. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut. Ya, kembali di Menolak Lupa, sebuah program perbincangan yang didedikasikan oleh Forum Keadilan TV. Saya Hardi Hermawan dan masih bersama dengan aktivis 98, masih jadi aktivis mahasiswa juga sampai sekarang, Alif Herlambang. Jadi tadi udah dikatakan bahwa mahasiswa sekarang memiliki kepedulian yang sebenarnya sama saja. Jadi setiap zaman kaum muda itu memang selalu bisa kita andalkan, ya. Sangat. Ya. Di Indonesia itu kan misalnya dari tahun 20-an anak muda semua. Iya, dari tahun 08. Iya, itu semua anak muda. Begitu mereka mengenyam pendidikan, langsung tahu. Mereka langsung terbuka. Itu memang semacam kutukan sejarah. Ya. Semakin orang tahu, maka dia semakin peduli sebetulnya. Nah, poinnya di situ. Jadi apa yang mereka ketahui dengan situasi saat ini? Karena Anda juga bagian dari mahasiswa zaman sekarang. Apa sih yang diketahui dengan situasi saat ini dan apa sih respon mereka? 2 poin ya, atau 2 tema utama tentu sebetulnya adalah korupsi dan daya saing. Ya. Dua-dua ini di teman-teman muda itu kan Indonesia payah betul. Gitu ya. Payah betul gitu. Jadi tingkat korupsi tinggi gitu ya, sehingga kita tuh merasa ini sebetulnya nih bangsa arahnya mau kemana gitu. Yang kedua daya saing. Itu diakui juga gitu, bahwa dibandingkan misalnya dengan banyak mahasiswa lain di luar, daya saing kita jelek sekali. Walaupun sebetulnya kita harus akui bahwa indeks kompetitif kita cukup lah sebetulnya ya di Asia Tenggara ini kalau kita baca. Tapi kan yang dirasakan tuh ya karena mungkin juga Indonesia ini terlalu besar. Sementara negara-negara pesaing kita tidak sebesar itu. Jadi kalau misalnya yang dibandingkan tuh hanya mahasiswa di Pulau Jawa saja, mungkin tidak akan terlalu jauh jaraknya. Tapi kalau seluruh Indonesia kecil, ya mungkin jadi kecil. Nah, itu kemudian membawa kepada bahwa jurang antara yang terdidik dan tidak itu jauh sekali gitu. Jadi bolehlah buta huruf mungkin di Indonesia tinggal 0, sekian %. Rata-rata orang sudah bisa baca tulis. Tapi yang dan kemudian yang mengenyam S1 juga makin banyak, walaupun jumlahnya baru 5% ya dari total angka masuk sekolah. Masih gitu. Terlalu banyak, mayoritas masih baru berpendidikan 7 tahun. 7 tahun persis. Lalu nah tapi dibandingkan misalnya begini, anak Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung, Jogja itu akan dan Makassar itu akan sangat jauh lebih terpelajar dari katakan gitu ya, orang di pelosok Jawa, di pelosok Lampung, di pelosok Sumatera Utara gitu. Jadi memang gapnya terlalu lebar gitu antara mereka yang terdidik dan yang tidak. Nah, kalau terkait dengan isu-isu sekarang, misalnya dinasti, gitu ya, politik dinasti, itu mahasiswa sekarang sebetulnya
harus diakui terpecah pendapat memang. Gitu. Kita bisa maklumin karena begini, sejak mereka lahir, rata-rata kan lahir tahun 2000 ya, 2000 awal ya, itu udah dinasti udah di mana-mana. Sudah jadi keseharian mereka. Sudah jadi keseharian, jadi menganggap bahwa itu bukan hal yang aneh, biasa, dianggap itu budayanya, itu persis seperti anak yang lahir tahun 1901. Kalau dia nggak disentuh oleh pendidikan, dia akan melihat bahwa Belanda itu bukan kolonial. Biasa aja. Itu pegawai pemerintah yang ada, itu memang pemerintahan kita begitu. Iya, Soekarno tahun 20-an lahir juga mungkin tahun 01. Ketika di tahun 20-an dia juga kesulitan meyakinkan orang kalau ini adalah sebuah bentuk penjajahan, penindasan. Dan itu yang dialami oleh mahasiswa sekarang. Dia melihat dinasti itu ya keseharian. Jadi memang harus ada intervensi penyadaran nih. Iya. Jadi memang mungkin mereka melihat betapa orang tua mereka itu sangat protektif sama mereka, mengurusi segala hal dalam soal sekolah, dalam soal pendidikan, sampai dalam soal mencari kerja. Sehingga ketika ada orang yang melakukan itu terhadap anaknya, ya dianggap wajar. Dan generasi yang melakukan itu kan sebenarnya generasi Anda juga, generasi kita juga. Ya betul. Jadi memang ada, nah itu yang makanya saya bilang bahwa kalau yang tadi saya bilang ya, bahwa biasa aja sebetulnya mahasiswa sekarang dengan mahasiswa dulu. Nah itu terbukti pasca reformasi. Seharusnya begini kan, generasi reformis harusnya kan melahirkan sesuatu yang baru. Di semua hal. Mestinya iya. Termasuk juga misalnya kalau sekarang ada orang dalam, kan dulu juga ada. Nah mestinya dulu, reformasi menghilangkan orang dalam. Itu. Ya nggak? Tapi kok nggak? Gitu. Jadi karena yang terjadi itu momentum 98 adalah mengganti Soeharto dari pucuk pimpinan kekuasaan. Mungkin melahirkan hal-hal baru. Kebebasan berpendapat, amandemen Undang-Undang Dasar, begitu. Tapi di hal-hal keseharian itu nggak berubah banyak. Jadi korupsi susah, fenomena orang dalam susah, dinasti langgeng, begitu. Jadi ada yang belum selesai memang. Gitu. Jadi emang mungkin karena pendidikan kita tidak tuntas dalam soal pembangunan pendidikannya, mungkin juga karena pendidikan etik juga kita tidak terlalu baik, lalu kemudian juga kompetisi yang kita daya saing kita memang rendah, sehingga setiap orang itu kemudian mengandalkan koneksi-koneksi untuk bisa. Betul. Saya teringat begini dengan namanya, saya kira Henri Lefebvre. Ini kenapa dia begitu konsentrasi pada keseharian, hidup sehari-hari. Jadi yang menurut dia kan yang harus direvolusi adalah kehidupan sehari-hari, rutinitas orang, begitu ya. Ini yang membuat orang teralienasi kan sebetulnya adalah, katakan saya dari dulu tinggal di Bekasi ya, jadi paham betul tentang kejenuhan rutinitas. Bangun jam 5, setengah 5 lah gitu. Jam 6 udah harus di stasiun kereta, terus pulang nanti habis Isya. Itu rutinitas yang nggak pernah berubah. Di kantor, di mana-mana nanti ada rutinitas tentang, termasuk juga misalnya suap-suapan dan sebagainya, begitu ya. Orang mau bikin KTP, sekarang sih udah nggak gitu. Lah mau bikin SIM masih, dan banyak hal. Memanfaatkan orang dalam untuk bisa bekerja. Ini peristiwa sehari-hari yang mestinya diubah. Yang itu yang gagal. Itu nggak terjadi tuh gitu. Ada tentu saja reformasi-reformasi di bidang birokrasi yang cukup bagus, pelayanan 1 hari, lebih cepat, nggak ada korupsi. Tapi hal besar di keseharian yang nggak hilang adalah di kekuasaannya kan, gitu. Kita ngelihat RT dia lagi, kemudian penguasa bupati. Saya orang Bekasi, itu dari bapak sampai anak, anaknya kemudian masuk penjara karena korupsi. Itu turun temurun, dan orang Bekasi biasa aja ngelihat itu hal wajar. Sehingga kalau kemudian sekarang kita lihat ada orang membela begini, apa salahnya kalau bapaknya presiden, anaknya juga nanti jadi wakil presiden, yang penting kan berkualitas misalnya. Salahnya di mana? Orang nggak melihat itu ke hal substansi bahwa itu salah, begitu. Karena sejak teman-teman kita ini lahir tahun 2000, mata mereka udah ngelihat itu. Jadi perlu betul pendidikan politik yang sangat mendalam untuk mengubah persepsi
Jadi apapun yang kita miliki, persepsi yang kita punya tentang mahasiswa generasi sekarang itu tidak terlepas dari apa yang sudah kita buat sehari-hari menghasilkan generasi seperti begitu. Iya. Ada itunya, ada itunya. Tentu faktor itu ada. Ya, saya kira. Ya. Tapi Anda katakan tadi toh mereka sebenarnya tetap bisa punya kepedulian. Karena selalu ada ya kelompok dalam setiap generasi selalu ada saya mengistilahkan kelompok-kelompok pembangkang ya. Iya, betul. Jadi, selalu ada. Ini selalu muncul. Kaum muda tuh karakternya memang begitu. Harus ngebangkang. Nah, dalam situasi yang seperti sekarang, apakah suasana sistem yang mereka alami itu sudah memantik mereka untuk melakukan semacam gerakan politik atau gerakan moral atau apapun? Ya, sudah. Dan begini, ini sama juga tahun 90-an ya. Kita selalu memisahkan antara bahwa mahasiswa ini gerakan moral, gitu ya. Jangan masuk kepada gerakan, itu masih berkembang sekarang. Masih ada, gitu. Nah ini kan harusnya lebur ya. Ini ada pengertian yang salah, gitu ya. Seolah-olah politik dan moral seolah-olah politik tidak bermoral, seolah-olah moral tidak butuh kekuasaan. Betul. Padahal kan sebetulnya enggak lah gitu. Enggak, ya. Sebuah gerakan itu harus punya landasan moral dan aksinya itu politik. Ketika kita berkumpul dan kita sudah memberitahu bahwa ini rejim brengsek, itu politik. Iya. Yeah. Jadi itu harusnya hilang begitu. Udah nggak boleh lagi ada beda-beda begitu. Cara kerja kita mengorganisir itu langkah-langkah politik. Itu politik. Nah, yang sekarang dibutuhkan adalah, pertanyaannya kan tadi apakah sekarang sudah memanggil? Sudah terpanggil, begitu. Yang dibutuhkan adalah bagaimana melakukan eskalasi. Nggak. Sebelum ke eskalasi, apa yang bikin mereka terpanggil? Anda tadi bilang korupsi dan daya saing. Ya, itu faktor ya. Yang ada apa sekarang, gitu yang bikin mereka kemudian merasa, oke, sudah saatnya gitu. Sekarang dengan isu politik dinasti, sebagian mahasiswa kan sebetulnya sudah quote and quote terpanggil untuk kembali turun. Meskipun Anda katakan sebagian lagi merasa itu emang udah keseharian. Akan ada begitu, akan selalu ada begitu. Kita pisahkan dulu bahwa selalu ada kelompok yang merasa mengalami panggilan. Yeah. Tapi ada sebagian besar, tidak hanya mahasiswa, tapi masyarakat yang menganggap bahwa itu biasa saja. Gitu. Nah, tinggal bagaimana kelompok kecil ini mampu menularkan gagasannya kepada banyak orang. Selalu begitu siklusnya gitu. Jadi sekarang yang saya sebut kelompok kecil ini kan sudah terpanggil juga gitu. Sejak 2019 sebetulnya. Nah, dan ini terus berlanjut. Dinasti yang ditujukan oleh Presiden Jokowi ini membuat satu kerucut yang membuat orang berkumpul. Nah, ini yang kita harus menunggu untuk gerakannya membesar. Tapi kan gini, Bos. Anda katakan tadi 2019 sudah mulai muncul. Iya. Yang melakukan aksi 2019 sudah pada sarjana semua. Mahasiswa sekarang kan tidak selama Anda berkuliahnya. Betul. 4 tahun ya, saya jedanya panjang. Ini kan baru kuliah lagi. Maka itu 4 tahun mereka udah lulus, sehingga ada yang 3,5 malah. Malah 3,5. Jadi tahun. Setiap saat itu kan seolah-olah penanaman lagi. Betul. Nah, pasti dong. Apakah kejar gitu loh eskalasi yang diharapkan muncul dengan situasi yang kayak gini? Begini, kalau kita lihat ya, 98 itu bagaimana terbentuk, begitu kan? Kita nggak usah ngomong 2019 dulu, gitu. Ini kan ada gelombang tahun 97 mahasiswa yang pada saat SMA itu tawuran dulu kerjanya. Iya. Kalau mau diingat ya, tawuran paling sadis di Jakarta tahun 95-an. itu anak 96, 95, 96, 97. Itu yang namanya jalur Matraman nggak kira-kira Blok M Cawang, udah Cawang gitu kan. ya. Pakai samurai segala waktu itu gitu. Anak ini masuk kuliah. Tahun 97 masuk ke kampus. Ini baranya masih kenceng segala macam. Kesadarannya dibentuk. Lu ngapain gitu loh? Ngapain kayak gitu? Berantem sama sesama teman. Iya, tapi gitu. kan kita tahu bahwa sebetulnya itu karena struktural. Nah, tinggal itu dibongkar, lalu kemarahan struktural mereka diarahkan kepada rezim. Ya. 2019 kan sama aja. Sama. Sebetulnya. Bukan tapi kan tawurannya udah nggak rame. Bukan tawuran, tapi ada kemarahan karena mampatnya situasi. Ya, kesempatan kerja yang sulit. Ya. Bukan hanya bapak, tapi kakak dan sebagainya. Ditambah bacaan mereka yang bergizi lebih banyak daripada anak 97, cukup mudah gelombangnya. Situasi sekarang sama aja. Situasi sekarang adalah
bahwa kemudian ada orang terperanjat sehingga bahwa oh ini presiden yang dielu-elukan 2014 sebagai sebuah harapan. Ya. Kok begini ya? Oke. Jadi siapa yang bisa gue percaya ini di republik tercinta ini gitu kan? Dan buat anak-anak muda, patah hati karena harapan yang tercapai itu pukulan yang berat. Sangat. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut. Kembali di Menolak Lupa, sebuah program perbincangan membahas segala hal yang menjadi utang masa lalu. Bersama saya Hardi Hermawan dan narasumber kita aktivis mahasiswa yang paling abadi dari 98 sampai saat ini, Alif Herlambang. Jadi tadi sudah dikemukakan bahwa memang bagi mahasiswa saat ini pun situasi sudah sebenarnya mulai memantik mereka untuk melakukan tindakan yang lebih konkret. Ya. Sehingga sedikit banyak ada beberapa mahasiswa yang kemudian tampil menjadi pemimpin gerakan, tapi kemudian kok tidak terlalu lama mereka terlihat di radar media. Gini memang, kalau sebetulnya kalau kita berpindah-pindah tempat, kan saya ibaratkan penonton sepak bola nih. Gitu. Kalau jadi penonton terus memang kelihatannya ini kok nggak ada apa-apa ya gitu. Kapan nyetak gol dan sebagainya gitu. Tapi kalau kita kemudian coba berpindah-pindah tempat juga menjadi pemain di lapangan dan sebagainya. Kita lihat sebetulnya mahasiswa 2020-an ini itu mengagumkan. Bayangkan begini ya, setelah 2019 gerakan mahasiswa kan juga menurun begitu ya. Ya tadi kan udah lulus dan sebagainya. Ini sekarang ya, Oktober, 16 Oktober, Mahkamah Konstitusi cetok sang paman memuluskan jalan bagi ponakannya. 2 hari sebelum tanggal 16 Oktober, masih udah bergerak. Terus gelombangnya gitu. Kalau kemudian bulan Desember, lalu Januari awal. Iya, itu sebelum Natal kok sudah tidak sederhana, lagi. Om. Karena ujian akhir semester. Astaga, kita lupa mereka tuh masih punya kewajiban-kewajiban begitu. Itu sama seperti 98 ya. Ini saya mau ngingetin lagi. Itu bulan Mei terjadi 98 ya. Desember tahun 97 itu kita rapat berkeliling berbagai kota, lahirlah apa yang disebut sebagai Forum Komunikasi Mahasiswa Tingkat Kota. Ada yang se-Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Semarang. Nanti media mengenalnya sebagai Forum Kota. Nah, tapi itu kan istilah yang dinamakan oleh media sebetulnya. Nah, itu ada puasa dan Lebaran yang berdekatan dengan Natal tahun itu. 9798. Ya. Itu juga jedanya cukup panjang tuh. Jadi melakukan aksi kembali bulan Februari, itu kita tuh masih mencoba untuk terminologi yang dipakai pada waktu itu adalah meradikalisasi kampus. Kita coba demo di tiap kampus ya. Katakan saya di Jayabaya pada waktu itu, oke, ini wilayah timur dan utara. Kita demo di IKIP, sekarang UNJ. Oke, diikuti hanya sekian puluh orang mahasiswa UNJ, lalu dari berbagai kampus ikut di situ support. Begini baru dibahas. Minggu depannya kita pindah di Jayabaya, minggu depannya pindah lagi terus. Daerah timur semua. Daerah timur. Pusat juga bikin, selatan bikin, yang ada bentrokan kemudian di dekat kampus APP gitu ya dengan Brimob. Nah, kita juga coba keluar yuk dari kampus. Nah, waktu itu di IKIP kita keluar, lalu bentrok di perempatan Pemuda Pramuka dengan Brimob. Bentrokan itu waktu itu kita jangan dihindarin. Ini bagian dari upaya menguatkan dan mengeraskan gerakan. Bentrok. Di tempat-tempat lain juga coba terjadi bentrokan. Bukan disengaja, tapi tidak boleh dihindari. Gitu ya, untuk memang meningkatkan semangat gitu ya. Itu Februari loh. Mulai dilakukan yang kecil-kecil gitu. Sampai dengan nanti, dan itu cukup panjang kan, ke bulan Mei sampai di Trisakti itu. Lama sekali itu upaya konsolidasinya. Nah kalau ini, teman-teman ini, dari Oktober dan malah bergulir cepat, jeda sebentar, UAS bos, dimaklumin lah. Apalagi jadwalnya, ini gila nih jadwalnya ya. Ini kan jadwal nih, karena kampus swasta kan lebih banyak daripada kampus negeri. Tapi kan kampus swasta jadwal ujiannya selalu lebih duluan, lebih belakangan daripada negeri gitu. Jadi
ada interval yang ada lowong yang mau cukup gede, cukup lama. Natal, tahun baru, UAS, liburan, baru nanti rata-rata akhir Januari dan awal Februari akan ada ujian lagi. Pun kita lihat ada kemarin di Gejayan di Jogja cukup besar, lalu di Bandung begitu. Itu bayangin ya, mepet-mepet UAS, tetap tuh mereka melakukan perlawanan. Jadi saya kira ini rezim hati-hati lah sama mahasiswa sekarang. Nggak ada krisis, beda 97. Ya itu dia. Orang gitu teriak gitu ya, kelaparan segala macam di PHK. Nggak ada, dan mahasiswa sekarang nggak melihat itu. Nggak menunggu itu, mereka bergerak. Jadi krisis pun tidak terlalu... Harus diakui ya, krisis yang terjadi ini kan, kalau orang bilang, oh Liv, ini krisis multidimensi, ya dari dulu gitu. Tapi maksudnya yang kita maksud krisis kan adalah apakah ada kalaupun krisis besar yang terjadi di kita itu kan slow motion crisis. Ya, jadi seolah-olah krisis yang pelan. Kalau mau besar kan justru waktu pandemi kan, ada layoff gila-gilaan begitu ya. Sekarang enggak. Sekarang kan pemerintah terus mencoba untuk menghadang itu. BLT di mana-mana gitu ya. UMP naik, walaupun ya harga naik duluan sih awal Januari. Lalu kemudian apalagi banyak program ya. Jadi orang nggak dimiskinkan betul-betul sekarang. Nah, iya. Situasi nggak membuat itu. Jadi sekarang itu kesadarannya memang kesadaran politik gitu ya. Nah, maksud saya itu kesadaran politik adalah bahwa kesadaran yang muncul karena kelembagaan demokrasi kita artinya mungkin jadi justru lebih substantif sekarang ya. Kita nggak bisa bikin ya karena dikotomi. Kalau misalnya krisis orang miskin segala macam, maka tuntutannya lebih banyak kan yang normatif aja. Rakyat lapar, perlu makan, lalu kemudian juga ya katakanlah perlu sekolah dan lain sebagainya. Sesuatu yang mungkin dalam situasi sekarang itu sudah lebih banyak dipenuhi. Tapi yang substantif, korupsi, pendidikan berkualitas, daya saing, lalu kemudian juga kompetisi yang sehat. Ya, itu kan betul, kompetisi yang sehat itu isu yang juga itu kan orang terkesan elit ya. Itu tuntutan elite gitu ya kan, bukan tuntutan normatif kalau pinjam bahasa tadi gitu. Betul. Dan juga lembaga demokrasi yang dirusak. Ini gimana ngebahasainnya coba ke publik luas ya gitu ya. Lembaga demokrasi yang dirusak ya rumit itu terlalu. Itu terlalu rumit, terlalu berat itu. Misalnya dalam gerakan mahasiswa dunia itu pernah terjadi dan relatif nggak terlalu berhasil di Tiananmen. Itu kan juga tuntutannya bagi masyarakat Tiongkok pada waktu itu terlalu tinggi ya. Demokrasi, lembaga demokrasi itu jutaan mahasiswa kan kumpul dari berbagai provinsi di Aceh di Cina ke Beijing gitu. Itu dilibas dia pakai tank. Dilibas. Publik nggak terlalu mendukung waktu itu. Ya karena terlalu tinggi gitu. Sekarang juga, tapi kan kita harus angkat topi pada mahasiswa sekarang. Mereka berani masuk ke wilayah ini. Dan cukup besar. Saya kira dalam hitungan ya, harus diakui dari Medan sampai Sulawesi ya. Saya kira di Halmahera ada juga responnya. Tapi itu kan berarti bayangan kan, lebih dari 20 kota loh. Berarti kan, dari Oktober sampai Desember kemarin. 20 kota besar. Saya kira itu 20. Tapi oke lah. Mahasiswa Anda bisa meyakinkan bahwa mereka memiliki semangat yang sama dengan 25 tahun yang silam. Mereka mungkin masih memiliki kegelisahan yang sama dan kepedulian yang sama seperti 25 tahun silam. Tapi kan boleh dibilang biarpun menentukan dan penting, mahasiswa kan hanya salah satu elemen dalam sebuah gerakan perbaikan. Di luar itu Anda lihat seperti apa? Kemarin Anda katakanlah bikin pertemuan dengan para sesepuh warga senior. Nah, yang seperti itu masih cukup peduli atau bagaimana? Kalangan agamawan Anda datang ke Rembang katakanlah waktu itu. Memang. Jadi kita sebut mereka kita kumpulkan dalam istilah masyarakat sipil gitu ya. Masyarakat sipil ada yang senior, ada yang memang aktif sehari-harinya di organisasi non pemerintah gitu ya, Ornop atau LSM itu yang punya concern di tiap-tiap isunya. Memang begitu ada peristiwa Mahkamah Konstitusi itu tiba-tiba seperti ada di satu titik kumpul yang sama. Ada satu panggilan. Ya, ada panggilan gitu. Ini memang harus barengan gitu. Jadi
baik yang kita sebut warga senior, teman-teman aktivis Ornop, lalu kemudian mahasiswa, ini harus ada di barisan yang sama. Dan itu sebenarnya terjadi. Ini ya, karena dulu 98 kan yang seperti itu sangat masif. Betul. Teman-teman yang ada di DPR itu tahu-tahu dapat makan entah dari mana. Iya betul. Karena gerakan yang luar biasa itu untuk mendukung mereka. Benar, ada dosen saya sekarang, dari dulu pun dia juga seorang aktivis ya, Karlina Supeli misalnya gitu. Perempuan itu kan paling cantik di Indonesia sepanjang masa. Suara Ibu Peduli. Suara Ibu Peduli. Gitu. Itu dengan teman-teman yang lain tentu saja. Nah, lalu ada teman-teman di LIPI dulu, sekarang BRIN, yang menyampaikan sikap. Waktu saya ingat judul di Kompas pada waktu itu adalah sekitar 30 intelektual Indonesia menyatakan sikapnya. Lalu rektor. Nah sekarang kan kita lihat sebetulnya juga di Forum Rektor dan Majelis Rektor Indonesia, sebagian kan juga cukup kritis. Intinya sebetulnya jahitannya ini sedang berlangsung dan konsentrasinya jelas, yaitu kepada lembaga demokrasi kita. Nah kebetulan ada momentumnya dalam 14 Februari gitu ya. Jadi semua mengawasi betul 14 Februari ini untuk tidak terjadi kecurangan. Ukuran kecurangan sederhana nih Bung, ya. Apakah Presiden Jokowi gitu dengan keikutsertaan anaknya, apakah dia bisa netral? Jawabannya nggak bisa. Oh dari awal anaknya dimajuin udah jadi cawapres aja itu udah harus dilihat sebagai sebuah agenda gitu ya. Jadi kalau orang nuntut begini, kalau Presiden Jokowi bilang saya netral, netralitas ditujukan dengan anaknya ditarik. Nggak boleh ikut kandidasi sekarang, begitu. Kalau masih terus terjadi, maka gelombang ini nggak akan berhenti. Ya. Tapi kenapa 14 Februari saja yang jadi patokan? Jangka pendek dong. Jangka pendek 14 Februari. Iya, tapi kan dari MK ke 14 Februari itu ada banyak rangkaian. Hari-hari yang memunculkan peristiwa-peristiwa yang bisa dilihat bahwa ini ada netral atau tidak? Ya betul. Nah lalu untuk apa itu rangkaian itu dimaknainya? Kan, jadi begini, 16 Oktober kita ada respon dari banyak sekali warga senior yang kemudian disebut sebagai maklumat Juanda. Lalu kemudian ada rangkaian protes di berbagai kota. Sebagian kemudian berhimpun juga dalam apa yang disebut sebagai jaga pemilu. Ini kan kalau kita lihat tanggal-tanggalnya, lini masanya gitu ya, itu kan ada banyak terus berlangsung ya. Dan saya dengar juga ada ini konsolidasi yang bagus dari aktivis 80-90, baik yang ada di kubu nomor 1 atau di nomor 3, ini kan mereka melakukan konsolidasi, melakukan pertemuan, memisahkan bahwa melepaskan baju mereka masing-masing sebagai tim sukses ya, tim relawan maksud saya, baik tim relawan Anies, tim relawan Ganjar, ini kan semua lepasin bajunya dan bertemu. Entah apa yang mau dibuat, tetapi bahwa ada konsolidasi itu menggairahkan. Itu memperlihatkan bahwa ada judul yang sama. Gitu. Judulnya adalah bahwa demokrasi kita harus diselamatkan. Wow, demokrasi kita harus diselamatkan. Iya. Itu demokrasi yang diperjuangkan di 25 tahun yang silam. Ada potensi, ada ancaman demokrasi ini kemudian nanti akan berantakan. Seperti apa mereka melakukan upaya untuk menyelamatkan demokrasi dan seperti apa lagi pelajaran yang bisa dipetik dari masa silam untuk penyelamatan demokrasi kita kali ini, masih ada satu segmen untuk kita membahas hal tersebut sesaat lagi. Masih di Menolak Lupa, mengingatkan kembali tentang apapun yang terjadi di masa silam yang masih menjadi utang bagi perjuangan di saat ini. Saya Hardy Hermawan, masih bersama dengan Alif Herlambang. Tadi sudah disebutkan bahwa apapun yang terjadi di masa silam, di 25 tahun yang lalu, lebih dari seperempat abad yang lalu, tentang upaya untuk menegakkan demokrasi, kini sepertinya terancam. Jadi ancaman utama dalam demokrasi itu sebenarnya ada di mana? Ancamannya ada di, kalau boleh dibilang anak ya, kalau demokrasi ibu, maka ada anak yang dilahirkan oleh demokrasi dan dia malah mau membunuh ibunya.
Jokowi itu kan 2014 ada di situasi demokrasi ya. Jadi 98 Anda kenal nggak? Ya enggak ya. Tentu enggak. Saya kan tahu Jokowi dari majalah Tempo ya, itu sekitar 2011 ya. 2008 ya, dia sebagai wali kota terbaik ya. Salah satu kepala daerah terbaik. Betul. Jadi tentu nggak kenal. Tapi kita bisa anggap bahwa dia adalah tokoh atau anak yang lahir dari rahim demokrasi. Betul. Ya? Karena 2002 ketika menjadi wali kota Solo, itu tidak akan pernah bisa terjadi kalau tidak ada reformasi. Tapi kita tidak sedang menempatkan seolah-olah reformasi 98 ini sebagai sesuatu yang hebat-hebat banget gitu ya. Sehingga kita harus selamatkan reformasi. Enggak, gini. 98 itu kan sebuah peristiwa sejarah yang memang harus kita terima sebagai titik tolak kita berubah. Seperti gini, kenapa sih 0828 menjadi tahun yang berbeda gitu ya? Karena memang ada momentum dan ada kelahiran kesadaran. Tahun 45 gitu ya. Tahun 66, 74 begitu ya. Ada tonggak-tonggak sejarah yang memang membuat kita tuh menjadi berubah. 98 adalah satu titik besar. Termasuk bahkan dalam konstitusi kita. Ya, ada amandemen. Ada amandemen, ada membatasi otonomi kekuasaan, otonomi daerah. Kekuasaan presiden hanya 2 periode. Persis. Dui fungsi dihapuskan. Dipilih langsung. Ya. Sesuatu yang nggak ada. Ya. Dui fungsi dihilangkan. Selesai. Dui fungsi ABRI ya, TNI. Dui fungsi TNI, ABRI TNI. Nah sekarang dengan permainan politik dinasti Jokowi, semua itu mau kembali kan? Satu persatu mau kembali. Itu yang harus secara serius dilawan. Dan kalau dibilang membahasakannya sebagai bahwa ini mengancam demokrasi, itu yang diancam. Kebebasan kita, kemudian juga aturan main dalam konstitusi yang diotak-atik gitu. Lalu kemudian yang ketiga adalah bahwa pemisahan bukan hanya kekuasaan tapi pemisahan fungsi pertahanan dengan fungsi keamanan yang sebetulnya sudah diletakkan sejak zaman reformasi, ini kan mau masuk. Kita begini ya, kalau mau dibikin survei, masyarakat terima nggak bahwa TNI harus ikut campur di dalam ngurusin knalpot brong. Ya, knalpot brong. Saya yakin banyak yang setuju. Iya, efektif pasti dianggapnya. Kan itu sama seperti kita dipaksa tahun 80-an pakai helm. Ya. Yang jaga itu TNI. Betul. Atau ketika banyak preman dipetruskan tahun 80-an awal ditembak. Efektif? Ya. Benar? Ya tidak. Kan kita harus bisa memisahkan mana yang benar dan mana yang semata-mata efektif. Karena begini, yang efektif itu kan artinya begini, kita terima sebagai dampaknya bisa kita terima dalam waktu cepat. Iya. Anda menyuap juga bisa efektif dengan hasilnya. Persis. Tapi kan itu nggak bisa dibenarkan, kan begitu. Jadi kita harus selalu curiga pada kata efektif, gitu loh. Nggak betul-betul bermanfaat buat kita, ya sesuatu yang efektif itu. Nah, kalau kita bisa terima argumentasi kasat ya, bahwa TNI turun untuk itu, tapi orang digebugin sampai parah. Ya kita harus melihat dampak itu dong. Dan pertama-tama adalah fungsi TNI. TNI itu buat ngebelain kita kalau diserang. Ya. Kalau dia kemudian ternyata nabokin kita, buset. Itu sama seperti tahun 80-90 TNI dipakai untuk ngusir warga yang tanahnya mau dipakai untuk pembangunan Soeharto. Dan itu kan terjadi juga sebetulnya. Ya sampai 93 ketika awal kita bicara soal NIPA. Rancamaya. Waduh, begitu kan. Dan kita kan sebetulnya mengalami juga apa? Jadi gini. Atau Marsinah juga ini diperlakunya ketika itu. Ini Wiji Tukul juga hilang sampai sekarang sepertinya melibatkan mereka Marsinah juga. Ini kan Kodim Sidoarjo. Itu tentara betul-betul menghalau buruh, menculik Marsinah dan kemudian ternyata kita menemukan mayatnya beberapa hari kemudian gitu. Jadi kita nggak pingin dong bahwa hal-hal itu terjadi lagi dan bahkan kalau zaman sekarang lebih ngeri. Karena orang begini ya, kita ingat Marsinah. Peristiwa Marsinah yang disebut tadi. Hari ini Kompas memberitakannya, itu berbulan-bulan konsentrasi publik menyoroti itu. Persidangannya diikuti tiap minggu, ya. Persidangannya kan di Surabaya pada waktu itu. Kita kemudian ada kenal nama Pak Trimulya D. Suryadi, pengacara. Lawyer hebat. Lawyer hebat, betul. Kita bisa ikutin itu. Konsentrasi publik ke sana. Hari ini bagaimana, Om?
Hari ini ada kemudian misalnya, oke, kemarin Haris Fathia bebas, kita menyambut dengan gembira. Besok kabar lain lagi. Besok ada yang beda lagi tuh. Jadi hari ini ada mahasiswa yang dipukul, atau kemarin Boyolali orang dipukuli beberapa hari lalu. Lalu diangkat ke media lagi. Hari ini kita ngomongin yang lain lagi loh. Jadi kalau kemudian sekarang ini TNI masuk misalnya ke ruang-ruang sipil, kita tolak, dan penolakannya berlangsung sehari 2 hari. Paling cuma 3 hari. 3 hari lah. Jadi isu. Jadi hari itu lebih bahaya sebetulnya. Kalau kita buka peluang itu. Iya. Karena disrupsi informasi yang luar biasa, sehingga segala hal bisa diketahui, informasinya banyak, orang kemudian bingung mana yang menjadi prioritas perhatian. Persis. Makanya sekarang begini misalnya ya. Semua dianggap sama pentingnya. Semua dianggap sama penting. Sebentar lagi kan Indonesian Idol juga buka lagi season berikutnya. Konsentrasi kita pindah lagi. Betul. Ya kan? Gitu. Malaysia Open badminton udah mulai. Kita pindah lagi gitu kan. Gawat ini memang. Malaysia Open pemain kita kalah. Oh, saya sedih nangis itu. Pemain kita di-smash terus. Betul. Protes saya sama lawannya itu. Oke, jadi dengan situasi yang seperti ini, menurut Anda apa yang bisa dipetik dari pelajaran 25 tahun silam untuk misalnya menjadi, ya katakanlah, pengingat buat kita sekarang mempertahankan demokrasi itu tadi? Sekarang momentumnya ada. Saya kira apa yang dilakukan oleh teman-teman 80-90 yang ada di kubu 1 dan 3 itu perlu didorong terus gitu ya. Mereka harus kembali kepada kesejatian mereka sebagai. Tapi kan mereka tujuannya untuk jadi kontestan. Saya kira kalau 1-3 berkumpul nggak lagi ngomongin kontestasi gitu loh. Kalau mereka bertemu, dan yang bertemu kan juga sebetulnya bukan tim sesnya ya, tapi kaum aktivis yang kebetulan jadi relawan, kemudian mereka berkumpul. Saya kira bajunya udah dilepas. Artinya ada musuh bersama. Ya sementara ini memang disimbolkan. Dan musuh bersamanya hanya dilihat dalam sebuah kontestasi. Sekarang disimbolkan oleh nomor 2 memang kelihatannya. Kalau ketika mereka doang yang bertemu ya. Tapi kalau ini sebetulnya menjadi barisan bersama, kan sesungguhnya simbol perlawanannya bukan cuma Prabowo Gibran, tapi lebih naik lagi dong, gitu kan. Sebetulnya gini, Prabowo, Gibran, Jokowi, dan yang lain-lain termasuk, itu kan yang merusak demokrasi ini. Termasuk juga sebetulnya beberapa aktivis yang ada di kubu nomor 2, gitu ya. Yang teman-teman memberikan legitimasi juga, memberi legitimasi itu semua. Nah, ini di level ini gerakannya harus besar, dan momentumnya memang. Dan nggak adil kalau cuman diminta tanggung jawab mahasiswa. Oh ya jangan. Nggak fair lah. Nggak fair gitu ya. Kan mahasiswa tuh kalau Arif Budiman bilang ya, ini cuma koboi, gitu kan. Masuk ke sebuah kota. Betul. Ketika ada suatu masalah selesai, sore-sore dia berlalu menuju horizon. Nah, itu dia. Kota itu pesta pora. Si koboi pergi lagi ke horizon tadi itu, gitu. Kepada kesendiriannya kembali. Mereka kembali UAS lagi, kembali mengerjakan tugas-tugas dari dosen. Paper lagi, lalu kemudian review lagi. Ya artinya kan tidak bisa menggerakkan mahasiswa. Itu tadi, ketika tidak adil untuk menyerahkan semua itu kepada mahasiswa, sudah seberapa siap selain teman-teman aktivis yang ya ketemu sana-sini sambil ngopi gitu. Tapi sudah berapa mereka melakukan pendekatan kepada masyarakat, kepada rakyat, kepada pemilik suara sebenarnya, pemilik kedaulatan yang sejati? Ya tentu nggak banyak. Sebab begini kan, kalau kita bilang begini ya, kalau teman-teman ex aktivis gitu ya, 80-90 itu dari dulu serius, ya pendidikan politik itu udah maju dong, gitu. Jadi bahwa ada. Jadi autokritiknya itu ya. Iya dong. Kebanyakan ngopi hahihi aja ini. Atau kemudian mereka juga terlibat dalam ruang-ruang kekuasaan. Terlibat transaksi juga. Iya kalau soal transaksi mungkin ya, gitu. Tapi yang jelas. Ya mungkin lah, apalagi gitu loh. Ya oke. Iya kan. Yang jelas itu mereka masuk kepada gelanggang kekuasaan juga. Yang kemudian mau tidak mau ada hal-hal yang kemudian harus mereka kompromikan. Padahal kan gini ya harusnya ya. Ini kalau kita, ini pelajaran pentingnya nih. Setelah ini, maksud saya setelah isu dinasti ini, kita harus belajar untuk tidak masuk ke ruang-ruang kompromi. Gitu. Karena sekali kita masuk ke situ, itu makin lebar ruang komprominya. Ya gimana nggak kompromi, tawarannya udah nggak bisa ditolak, terlalu sulit.
Ya kekuasaan itu menggiurkan ya. Iya, menggiurkan dan menyehatkan. Iya, nah, kalau begini, kalau kekuasaan itu kemudian ya yang menggiurkan itu dipakai sebagai sebuah ruang untuk menuju perbaikan kan boleh-boleh aja. Tapi memang harus diakui kalau kita nggak usah jauh-jauh ya, mengingat 2014-2015, kan sebetulnya banyak juga koreksi-koreksi ya, dan sehingga banyak juga orang banting-banting buku, banting handphone begitu ya, karena atau gebak-gebak meja karena sebetulnya kan 2014 itu banyak sekali aktivis, tokoh-tokoh masyarakat sipil yang masuk ke kekuasaan. Gimana tadi? Banting apa? Tapi bukan banting handphone. Banting handphone, gebrak meja, apalagi? Gebrak meja, tapi bukan yang itu ya. Banyak juga maksudnya anggaplah saya gitu ya. Ini atau teman-teman saya bilang ini apa sih gitu. Kenapa terjadi begini? Kan itu aktivis itu ngapain di istana misalnya. Kan banyak juga begitu yang terjadi. Jadi koreksi ada, tetapi teman-teman ini juga bukan terlena, tapi saya sih ngelihatnya gini, mereka masuk juga ke dalam dinamika yang mereka nggak bisa hadapin. Iya dong, ya. Teman-teman kita yang sekarang ada yang jadi dubes, ada yang jadi komisaris, gitu. Ada yang juga banyaknya komisaris di stafsus kementerian, kemudian di istana. Itu kan masuk ke situasi yang dinamikanya mereka nggak pernah tahu. Iya. Karena masuk kan sebagai perorangan. Masuk sebagai perorangan lalu terjerat dalam kenikmatan juga lah. Atau kita bisa bilang rutinitas. Ya, rutinitas yang Nah, maka itu situasinya itu sebetulnya masih menyisakan optimisme atau bagaimana. Apalagi kemudian tidak ada juga pernyataan yang menjelaskan tentang siapa sebetulnya common enemy-nya. Dulu begitu clear. Iya. Soeharto. Gitu. Tapi yang disebut clear itu lama loh. Lama. Lebih lama daripada sekarang. Dari tahun 78. Persis. Udah dinyatakan ditolak Soeharto sampai ke tahun 98. Betul. Bayangkan 20 tahun. 20 tahun. Bahkan sebelumnya 74 ada Arif Budiman dan lain sebagainya sudah menyuarakan itu. 71 Arif Budiman. Ya, cuma memang gelombangnya itu 78 ya. Pernyataan kuatnya. Tapi sewaktu dibilang bahwa misalnya Soeharto adalah itu kan nggak diterima dengan mudah. Tahun 90-an waktu ada demo SDSB, Pijar misalnya organisasi saya itu ada teman senior yang bikin stiker SDSB. Itu bukan sumbangan dana sosial berhadiah, tapi Soeharto dalang segala bencana. Itu nggak bisa diterima dengan... Tar jelasin dulu. Ini SDSB ini sudah tidak ada selama 30 tahun. Jadi yang disebut SDSB itu dulu namanya kupon, disebutnya sumbangan dana sosial berhadiah. Untuk membantu PSSI. Untuk membantu olahraga. Hasilnya emang lumayan. Besar. Dan PSSI 2 kali juara SEA Games juga waktu itu. Terus kita juara umum SEA Games terus. SEA Games aja. Tapi itu kemudian dianggap sebagai sebuah perjudian yang diselenggarakan oleh negara. Yang di-backup oleh negara. Sebuah perjudian yang banyak menyerap uangnya dari kalangan rakyat kecil. Karena kita tiap hari ngitung-ngitung nomor. Dan itu hanya rakyat kecil yang melakukan itu. Nggak mungkin lah orang-orang kaya bikin begitu. Orang kecil yang mimpi kaya dengan cepat. Kemudian diprotes oleh banyak mahasiswa. SDSB-nya diselewengkan, nama SDSB-nya. Lalu kemudian kita bikin di tengah-tengah itu SDSB itu stiker singkatannya itu kepanjangannya Soeharto dalang segala bencana. Lebih clear gitu loh. Siapa yang menjadi dalang segala bencana. Tapi pun ini yang mau saya bilang, kan nggak disambut besar juga. Bukannya nggak disambut, cuma takut aja orang waktu itu. Galak bos zaman itu. Jadi habis. Ini korban-korban yang... Makanya kalau sekarang ya Oktober setelah Mahkamah Konstitusi, lalu orang bilang, kok Jokowi jadi begini? Kata mahasiswa gitu ya. Maka kemudian mahasiswa bilang, musuh bersama kita adalah Jokowi. Bayangin. Kata mahasiswa. Iya. Tapi Jokowi itu udah mau habis 2024 ini. Loh gini, melihatnya begini. Sudah selesai dan banyak jasanya. Formalnya Oktober ya 2024 selesai. Tapi dengan ada putranya, kan sebetulnya dia mau memanjangkan lagi. Jasa ada 2 hal nih. Yang pertama, kita harus akui ada banyak sekali pembangunan yang dia lakukan. 9 tahun keren sekali. Ada banyak hal keren, ada banyak yang perlu diaudit juga kan? Iya, betul. Nah, jadi tidak hanya IKN, jalan tol, bandara, pelabuhan, begitu ya. Jadi
kita harus melihatnya pada komposisi yang wajar juga. Okay. Nah, tapi di situ juga yang menyulitkan bahasa bahwa di dalam ancaman terhadap demokrasi, Jokowi adalah musuh. Kalau tadi pertanyaannya itu kan, susah nih cari common enemy. Ya memang, itu sama juga seperti ketika tahun 90-an, susah juga untuk menuding Soeharto sebagai common enemy. Karena apa? Karena juga kan Soeharto juga dianggap berhasil. Swasembada pangan tahun 80, waduk dibangun. Kemudian membuat kita keluar dari negara miskin. Kita punya satelit Palapa. Cukup banyak tuh kan gitu. Lalu kemudian prestasi di beberapa hal gitu. Soeharto kemudian juga dikasih jempol begitu ya. Tapi soal penggusurannya, soal peniadaan demokrasi, soal penguasaan tentara di segala bidang, gitu. Itu susah dibunyikan juga. Gitu. Makanya kemudian hari ini koran Amerika itu, New York Times betul. Menyatakan bahwa era kepresidenan di Indonesia berakhir, tapi dinasti politiknya berjalan, dimulai. Dimulai sekarang, secara nasional ya. Kalau di level provinsi kan, waduh, sudah berapa tahun yang lalu, gitu kan. Di level kota. Jadi ada optimisme masih? Selalu dong, karena begini kalau itu sampai Februari mah gue nggak tahu lah, paling cuma dapatnya apa. Siklus ini kan kelihatannya kita agak-agak percaya dikit lah ya, gitu ya, dengan nama siklus gerakan ya, muncul selalu ada begitu. Ketika kita ada di tubir jurang bangsa ini, selalu ada kelompok-kelompok muda yang menjadi penyelamat. Gitu. Setiap 2-3 dekade. Kalau kita mau bikin angka, tapi maksud saya sebetulnya adalah ketika kita ada di tubir mau jatuh, itu pasti ada gerakan yang mendorong untuk kita nggak rebound lagi. Ya begitu saya kira. Frontman-nya adalah anak-anak muda, tapi sebenarnya elemen gerakan dari masyarakat sipil secara umum itu yang paling diperlukan. Persis, penguatan di masyarakat sipil kita. Dan momentum ini kan sebetulnya juga menjahit itu semua ya. Jadi ini sekali lagi memang waktu-waktu yang tidak boleh kita sia-siakan hari ke harinya. Jadi 2024 ini akan menjadi tahun yang macam apa yang Anda bayangkan? Saya nggak punya bayangan sebetulnya. Tahun 2024 pasti sulit gitu loh. Misalnya begini ya, kalau pemilu sekarang kita mau teriak cukup kencang, dunia internasional awasin Indonesia dong, kayak 99 2004 gitu ya. 97 99 pemilu 2 kali itu. Tolong awasi pemilu kita. Tahun ini ada 64 pemilu di seluruh dunia. Ada pemilu Amerika. Donald Trump mungkin kembali lagi. Januari ini aja Taiwan bikin. India, Afrika banyak sekali. Nah, Afrika ya, yang demokrasinya betul-betul menjadi konsentrasi dunia internasional begitu. Artinya perhatian nggak bisa ke Indonesia. Iya, terkonsentrasi. Jadi saya nggak punya bayangan, tapi saya kira sesuatu yang sedang bergerak ini harus diperbesar saja. Harus terus diperbesar aja. Kalau mau ke 14 Februari itu 35 hari lagi. 35 kalau dari waktu kita taping sekarang ya. Jadi apa yang mau diperbesar dari 35 hari? Dalam 35 hari, kecuali di pollsters, di survei. Pollster, oke. Selisihnya bisa besar. Pollster, iya. Saya kira konsentrasi. Kalau gerakan real ya apa gitu. Konsentrasi yang oleh teman-teman di luar soal Pilpres kan adalah penyelamatan demokrasinya ya. Kalau 14 Februarinya kan kita konsentrasi untuk menjaga kecurangan. Satu itu kalau dijaga pemilu apa yang dilakukan. Yang kedua kalau di tubuh gerakan mahasiswa kan adalah jangan sampai Prabowo sama Gibran itu betul-betul menang. Nggak boleh dong, gitu loh. Itu kan yang sudah bunyi ya, gitu. Kan ada yang bilang pemilu tanpa Jokowi. Kan ada yang pakai bahasa itu. Saya kira muncul di Jogja atau di Bandung begitu, saya lupa ya, gitu kan. Ada ya. Pemilu tanpa Jokowi. Itu kan artinya maksudnya ini nomor 2 ini udah invalid. 1-3 mereka nggak mungkin sih mereka kemudian bilang saya pilih 1 atau 3. Enggak lah. Ini mereka sebetulnya kan nggak soal di situ gitu loh kan. Tapi bahwa keikutsertaan nomor 2 itu memancing kemarahan banyak orang yang peduli pada demokrasi. Surveinya tinggi, Bos. Oh iya, itu harus diakui begitu ya kan. Jadi kan Anda seolah-olah melawan kehendak banyak orang. Ini beda. Ini kita harus tambah 4 segmen lagi untuk ngomongin representasi. Harus bisa dong. Ya. Emangnya gitu. Anda kesulitan kok Anda kurang waktu ya. Kayak gua mengingatkan pada orang. Saya mau bilang begini sebetulnya.
kita ngopi-ngopi, Anda diundang ke tempat saya jam makan. Oke, nggak, saya persingkat ya, begini. Nggak, kita bukan melawan kehendak. Gini ya, yang angka yang mayoritas, itu pada situasi spesifik tertentu, gitu ya. You pilih mana, 1, 2, 3, orang bilang 2 paling banyak, begitu ya. Itu bukan sebuah persetujuan tentang langkah apa yang akan dilakukan oleh nomor 2, lalu atau kemudian bahwa ini berarti menyebutkan bahwa tidak ada yang dicederai. Nggak harus begitu. Pemilu itu sesuatu yang praktis, sesuatu yang pragmatis. Orang begini ya, tadi soal efektivitas, bukan soal benar salah, soal efektif. Jadi kalau gerakan ini ngomongin soal yang benar. Pemilu soal praktis, sesuatu yang terpisah. Ya. Jadi kalau hari ini gitu ya, kita mau yang menyadari itu terpisah kan paling cuma Anda sama teman-teman aja. Rakyat kebanyakan juga sadar itu. Iya, tapi kan rakyat kebanyakan. Di sini juga lah. Oh gitu ya. Begitu, iya. Jadi cukup banyak gitu, dan begini juga. Kita nggak perlu pesimis bahwa kok jumlah kita sedikit ya. Ya perjuangan politik selalu begitu. Selalu dari sedikit orang. Saya kira biarin aja. Kalau nanti dilibas gimana? Yang mana yang mau dilibas? Ya yang kecil itulah, yang sedikit. Kan kita selalu ingat ada yang ngomong yang lemah itu akan ditindas. Oh ya, biasa aja juga. Biasa aja. Gitu. Itu kan begini ya. Bahwa ada kekuasaan menggunakan cara-cara kekerasan untuk mempertahankan dirinya. Ya itu dari dulu begitu. Dan sudah berjalan juga. Dan bahwa karena itulah harus dilawan. Supaya cara-cara mereka. Jadi begini. Logikanya dibalik. Bukan bahwa yang ngelawan nih harus takut dipukul. Tidak. Ya. Yang ngelawan ini justru karena yang ini selalu mukul dengan cara-caranya. Justru itu kan harus dilawan. Jadi mahasiswa ini muncul karena selama ini mereka melakukan pukulan-pukulan. Bedanya pentungannya belum keluar, tapi dengan banyak cara. Karena itu dilawan. Bahwa nanti begitu ketemu dipukul dengan rotan, ya biasa aja Om. Gitu loh. Kalau Anda mungkin dulu pernah lah. Pukulan yang ini memang sudah dilakukan sehari-hari. Ya. Ada yang namanya Undang-Undang KPK, Undang-Undang Cipta Kerja, penggunaan lahan bayarnya nanti untuk pembangunan, begitu ya. Laporan-laporan pencemaran nama baik. Ini kan pukulan-pukulan. Kekuasaan menggunakan berbagai caranya. Rotan itu kan justru cara paling lemah yang mereka lakukan. Tapi kalau kemudian eskalasinya jadi lebih parah lagi, ada konflik horizontal, Anda bayangkan? Kalau begini ya, mahasiswa melawan negara itu vertikal dong, nggak horizontal. Iya kan gitu, tadi kita bilang pendukungnya juga banyak. Orang kalau di sosmed aja, woi gagah-gagah bener kok. Saya ngelihat situasi sekarang agak pesimis ya, bahwa akan ada begini, ada mahasiswa turun lalu dihadapi oleh katakan begitu ya. Ini katakan ya, maksud saya harus berhati-hati di kalimat ini. Bolone, emasnya gitu misalnya. Ya enggak lah. Kan kita harus akui juga bahwa bolo-bolo itu juga punya rasionalitas yang cukup bagus. Jadi kalau bahwa mereka mahasiswa turun memprotes. Kalau yang menghadapi itu orang yang ngaku bolo-bolone? Itu kan berarti negara dong. Gitu ya? Iya dong. Itu kan sekali lagi vertikal juga berhadapannya. Gitu. Jadi saya sih ragu. Tapi kalaupun vertikal kan bahaya juga. Tentu soal itu. Dan itu harus dihitung memang. Tapi maksud saya begini. Poinnya adalah bahwa hari ini perlawanan struktural. Yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa, oleh masyarakat sipil. Itu melawan mereka yang mau, yang secara serius menghancurkan demokrasi Indonesia. Artinya ini namanya struktural, maka sebetulnya vertikal. Kalaupun terjadi tindakan kekerasan, maka itu adalah pelanggaran hak asasi kan. Jadi pelanggaran hak asasi, apakah pelaku maupun sponsor selalu negara, begitu. Jadi tidak ada gesekan horizontal yang terjadi. Kalau sebab begini, masyarakat kita kan harus kita akui sudah banyak cukup terpelajar dong. Gitu ya. Jadi kaum bolo ini nggak mungkin juga berhadapan dengan katakan teman-teman di Gejayan ya. Walaupun jarak mereka hanya setengah jam naik kereta di sana ya gitu. Ya, mereka akan kehilangan simpati publik kalau memang melakukan dan itu. Kehilangan alasan untuk berada. Oke. Dan tapi kan tetap saja mereka ada upaya-upaya yang dilakukan untuk bisa meredam semua gerakan yang Anda sebutkan itu. Oh ya, sudah berjalan. Ya, sudah. Kalau itu ya. Jadi peluang gagalnya itu berapa banyak?
gagal gerakan mahasiswa atau gagal gerakan perubahan dilakukan atau gerakan penyelamatan demokrasi ini gagal terwujud di tahun 2024? Oh gini, kalau tadi kita pisah ya, 14 Februari kan saya bilang momentum, ya, bukan sebuah target untuk memenangkan. Saya kira ini seperti juga kita tidak punya target tahun 98 kan nggak ada targetnya. Nggak ada. Tapi bergerak aja, harus ada koreksi. Yang saya maksud sebagai momentum ini nggak boleh hilang adalah ini konsolidasinya harus terus mengeras. Begitu loh, supaya makin solid. Kapan ini berhasil kita nggak pernah tahu. Setelah 2024? Mungkin aja. Dan sama seperti begini. Tapi kan rezimnya pun akan berubah setelah 2024. Gini, rezim mungkin nggak berubah. Ya, rezim adalah aturan main, tapi pelakunya mungkin berubah. Tapi bisa jadi berubah juga menjadi lebih mengeras. Persis. Itu kan bukan berubah, tapi mereka menjadi makin gila gitu ya. Jadi kita melihat bahwa apa yang terjadi dengan 16 Oktober itu adalah momentum untuk menguatkan gerakan demokrasi. Lalu kemudian kapan perubahan, kemudian perbaikan ini berlangsung, kita nggak pernah tahu. Artinya sudah bersiap dengan situasi jangka panjang? Nggak juga. Itu situasi yang sebetulnya berjalan, begitu ya. Apakah ini kalau kita bilang, oh kita siapkan ini agenda panjang perjuangannya, itu kan mengasumsikan kita ini sebuah organisasi satu ya, dengan struktur, gitu ya. Jadi agak susah. Gitu ya. Ini persis kalau kita mau flashback ya, 98 kita nggak membayangkan Soeharto jatuh 21 Mei. Semudah itu ya? Iya. Pada tanggal itu? Pada tanggal itu. Gitu. Diumumkan begitu saja? Iya. Tapi gerakannya jalan terus. Jadi artinya memang bahwa pada dasarnya Alif ini meyakini juga bahwa Indonesia ini punya kemampuan daya lentur yang luar biasa. Iya. Ketika dalam situasi yang sudah ditubir jurang tuh ada kemampuan untuk rebound. Biasanya itu anak-anak muda yang ada di garda depan dan masyarakat sipil mendukung sepenuhnya. Kalau minjam istilah Soekarno begini, kita tuh pernah jatuh, bangun, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi. Itu Maggie Z kayaknya. Jatuh bangun aku. Melihatmu. Itu dia. Tapi yang jelas kalau kata Bung Harto seperti rotan. Dia melenting tanpa pernah patah. Tidak pernah patah. Dia kembali nanti dengan kekuatan yang lebih besar. Oke, terima kasih Bung Ardi. Terima kasih Bung Ardi. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan Menolak Lupa kembali mengingatkan kita tentang banyak hal pekerjaan rumah yang belum selesai menuntut kita untuk menuntaskannya. Saya Hardi Hermawan pamit. Sampai jumpa. Makasih, Bung.